Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 1 April tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, "Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama-sama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaklah kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tula kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama,
iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Menjadi Pribadi yang Ekaristis. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan Hari Kamis Putih, saat di mana kita mengenangkan perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Boleh dikatakan, malam perjamuan terakhir ini adalah malam lahirnya sakramen Ekaristi. Tentang hal ini, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan, Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Saudara-saudari terkasih, Ekaristi atau Eukaristia berarti syukur, sehingga perayaan Ekaristi mengandung arti perayaan syukur Yesus kepada Bapanya sebagai ungkapan ketaatannya pada kehendak Bapa, sekaligus pemberian dirinya secara total kepada kita. Penyerahan tubuhnya yang dilambangkan dengan roti dan darahnya dilambangkan dengan anggur merupakan ungkapan pemberian diri yang total. Semuanya ini dilakukan Tuhan Yesus dengan tujuan agar manusia diselamatkan. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini juga mengungkapkan inti pesan yang sama dengan Ekaristi. Adegan pembasuhan kaki para murid oleh Tuhan Yesus
mengungkapkan kerendahan hati Tuhan Yesus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan manusia. Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya, yang artinya menanggalkan kemuliaannya. Saudara-saudari terkasih, tindakan pembasuhan kaki murid-murid oleh Tuhan Yesus mengungkapkan kerendahan hati yang tulus. Tindakan Tuhan Yesus yang menunjukkan kerendahan hati yang tulus ini juga mau memberikan teladan kepada para murid agar menjadi pribadi yang rendah hati. Tuhan Yesus mau agar para muridnya saling melayani. Mereka harus menjadi pelayan, harus melayani satu sama lain, karena keutamaan seorang pelayan adalah kerendahan hati. Saudara-saudari terkasih, membasuh kaki yang artinya melayani satu sama lain juga menggambarkan perjumpaan dengan Kristus yang dialami dalam Ekaristi, mengandung perutusan penting, yakni pelayanan kepada sesama. Tuhan Yesus rela membagi-bagikan dirinya, yaitu tubuh dan darahnya, demi keselamatan manusia. Semuanya ini dilakukan dengan tulus dan rendah hati. Ekaristi mendorong kita untuk saling membasuh kaki dalam semangat kerendahan hati. Melalui bacaan kitab suci hari ini, kita diajak menjadi pribadi yang ekaristis, pribadi yang mau saling membasuh kaki atau saling melayani dengan tulus dan penuh kerendahan hati. Semoga Tuhan menolong kita agar kita menjadi pribadi yang mau saling membasuh kaki dan rela berbagi dengan sesama, terutama yang sangat membutuhkan. Semua itu kita lakukan dengan tulus dan rendah hati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, bantulah kami menjadi pribadi yang ekaristis, pribadi yang mau melayani dan rela berbagi dengan tulus dan rendah hati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.